Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel RV Eksperimen. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penghitungan Venturi karburator. Nah, jadi biasanya banyak orang-orang yang memodifikasi mesinnya itu hanya sekedar ikut-ikutan saja. Misal 200 cc pakai karbu 28. Nah, ada juga yang pakai karbu 32, bahkan ada yang 35, bahkan bisa di atas itu sedikit sampai 38. Ada juga yang 200 cc tapi karbunya standar. Nah, itu kebanyakan itu hanya sekedar ikut-ikutan saja. Nah, itu sebenarnya sejarahnya gimana? Nah, jadi sebenarnya karbu kebutuhan Venturi karburator itu sangat bergantung pada RPM. Nah, contohnya itu motor standar yang kencang-kencang, misalnya seperti CS1 atau Suzuki GSX, seperti itu karburatornya besar-besar karena dia RPM mesinnya itu RPM-nya bisa sangat tinggi. Contohnya CS1 itu ya 125 cc tapi tenaganya itu bisa setara 150 cc. Nah, itu karena apa? Karena dia itu RPM-nya tinggi. Jadi kalau misal di Mega Pro seperti ini yang standar itu tenaganya misal 13,5 dk di RPM 8000. Nah, CS1 125 cc itu tenaganya bisa sama tapi di RPM 10.000. Itu karena dia menang di RPM. Jadi cc-nya lebih kecil tapi RPM-nya lebih tinggi. Nah, itu tenaganya bisa sama. Itu salah satu yang membuat tenaganya itu besar itu karena ini karburatornya itu besar. Nah, jadi mesin CS1 125 cc itu karburatornya vakum 28 mili. Sedangkan Mega Pro seperti ini yang standar itu Venturi karburatornya cuma 24. Nah, jadi cc kecil itu belum tentu lebih pelan daripada cc besar. Banyak parameternya. Nah, itulah mengapa seperti motor GSX dengan misalnya CBR atau Fiction seperti itu, kenapa kok kencang GSX? Nah, karena itu GSX yang injeksi terbaru ya, GSX yang Suzuki. GSX itu throttle bodinya berdiameter 33. Nah, bayangkan sedangkan Verza itu cuma 28. Terus Verza yang 150 cc itu 26. Terus CBR itu yang CBR overbore yang K45 out CB itu 30 mili. Nah, dari situ sudah kelihatan mana yang paling kencang, yaitu GSE karena dia throttle bodinya itu 33 kalau enggak 32. Nah, itulah mengapa salah satunya itu mesin GSE itu kencang. Selain itu juga dari RPM-nya itu tadi. Jadi settingan mesin itu sangat berpengaruh semuanya. Jadi misal kita Verza dan throttle bodinya atau misal karburatornya itu 26 mili, itu langsung kita ganti ke 33 itu, tapi ya nggak langsung kencang seperti itu ya. Jadi ada keterkaitan antara karbu dengan noken, kompresi seperti itu. Jadi cc itu sebenarnya itu hanya sebagai sebagai dasar atau pondasi aja. Jadi misal cc 150 itu tenaganya yang cc 150 DOHC yang model-model sekarang itu kan tenaganya gede-gede ya, bisa 17 PS. Nah, itu setara dengan Honda Tiger standar. Tapi beda di itu tadi, hitungan peak powernya. Kalau Tiger itu 17 PS dapat di RPM 8000. Kalau yang mesin-mesin era sekarang itu 17 PS dapat di RPM 10.000 bahkan 11.000. Nah, jadi seperti itu. Jadi cc itu bukan penentu kecepatan. Oke, sekarang kita langsung saja ke hitungan karburatornya. Nah, jadi ini mesin kita anggap saja ini 230 cc ya, bisa dilihat di video sebelumnya yang dipakai karbu PE28. Nah, nanti linknya ada di sini. Nah, jadi hitungannya langsung saja kita lihat. Nah, jadi rumusnya kalau pengen tahu sejarahnya ukuran karburator yang pas atau yang bisa kencang itu seperti apa. Nah, itu caranya seperti ini. Nah, di sini ada D
yaitu diameter venturi. Jadi diameter nanti venturi nanti. Nah, di sini ada konstanta. Nah, ini nilainya antara 0,6 sampai 0,9. Nah, itu untuk motor harian sekitar 0,65. Itu untuk patokan motor standar. Nah, jadi di sini menentukan motor ini nantinya akan dipakai apa. Jadi misal dipakai semi, kita ambil aja tengahnya. Misal 0,7, bisa juga 0,8, nah seperti itu. Dan disarankan untuk harian 0,65, jadi agar tidak terlalu besar. Jadi di sini ada N. Nah, jadi karburator ukuran karburator atau throttle body itu sebenarnya lebih dipengaruhi dari ukuran dari RPM yang kita mau. Jadi nanti kita ngejar atasan misal seperti itu. Jadi butuh karburator yang lebih besar. Contohnya seperti tadi CS1 atau GSX yang atasannya kan bisa nusuk gitu. Nah, jadi ini N, di sini ada RPM yang diinginkan. Jadi misal kita nanti peak powernya ingin di 10.000 RPM, ya di sini nanti ditulis 10.000, N-nya diganti 10.000. Nah, di sini ada C, ini adalah cc mesin dalam liter. Jadi misalnya berapa? 230 cc berarti kan 0,23. Nah, ini contohnya dengan motor kapasitas 125 cc berup 140. Peak power di 10.000 RPM. Nah, jadi seperti ini konstanta, ini cc, ini RPM. Nah, jadi 0,65 dikali cc dalam liter, 0,14 dikali 10.000. Nah, jadi ini 0,65 dikali akar 1400. Nah, 0,65 dikali akar 1400 kan 37,4165. Ya, jadi ditemukan venturi ukuran 24,32 atau bisa dirumuskan atau bisa dibulatkan yaitu pakai ukuran 24. Nah, itu jika dipakai untuk harian, jadi konstanta 0,65. Nah, jadi jika untuk balap ini bisa konstantanya bisa dibesarkan misalnya 0,7. Nanti akan ketemu 26 misalnya. Nah, jadi kita tadi kan akan mengukur atau menghitung venturi karburator dari mesin ini. Nah, jadi sekarang kita akan menghitung berapa sih ukuran yang tepat atau ukuran yang enak untuk tenaga atas biar atasannya itu bisa panjang atau nafasnya panjang. Ya, jadi langsung saja kita hitung seperti ini caranya dipakai kalkulator. Nih, kalau pakai kalkulator biasa juga bisa. Karena kita akan mengukur venturi karburator tadi, jadi kita kalau pengen tahu sejarahnya agar bisa kencang itu gimana itu tidak instan. Jadi kita harus menghitungnya agar kita tidak hanya tiru-tiru yang sudah-sudah atau yang tren pakai karbu ukuran berapa. Nah, jadi biar tahu itu kenapa seperti itu. Nah, jadi langsung saja. Yang pertama kita ukur dulu yang dalam kurung ini C kali N. Nah, jadi ini tadi motor ini tadi kan cc-nya 230 cc ya. 230 cc, jadi kita hitung langsung saja, kita hitung yang dalam kurung dulu ini 0,23 dikali, misal kita RPM-nya kita bikin di angka 10.000 ya. Jadi RPM-nya itu biar atasnya itu bisa nafasnya panjang sampai 10.000 RPM pun nafasnya masih ada. 0,23 dikalikan 10.000. Nah, sama dengan 2.300. Nah, akar dari 2.300 yaitu 47,95. Nah, ini tinggal dikalikan dengan ini konstantanya. Misal konstantanya kita bikin 0,7. Karena kita agak sedikit ekstrim dari tingkat standar harian, jadi kita bikin 0,7. Nah, jadi sama dengan, nah ini ketemunya ukurannya 33. Nah, jadi agar mengapa kok misalnya motor herek, nah, atasannya kok nggak bisa nusuk, nggak bisa pewanjang nafasnya. Nah, itu salah satunya yaitu tadi. Karena motor herek itu rata-rata yang untuk harian itu ukuran karburatornya 28. Nah, sedangkan
ukuran 28 itu di era sekarang, di era apalagi di era motor-motor baru seperti motor injeksi, era 28 itu hanya dipakai di ukuran 150 cc. Nah, jadi kalau pengen atasannya nusuk 230 cc, atasannya bisa nafasnya bisa panjang, itu bisa memakai ukuran 33,5 atau bisa ukuran 33 atau PWK 34 itu. Nah, jadi kalau pengen atasnya nusuk, nah ukurannya ya sekitar itu 33, minimal ya 32 sampai 35. 35 itu masih bisa. Nah, itu itulah mengapa kok rata-rata yang misalnya FU 200 cc, terusnya Tiger 200 cc, nah itu kok ukurannya bisa berbeda-beda. Rata-rata kalau anak-anak seperti FU, karena dia mesinnya overbore, nah jadi karena dia overbore itu gedean pistonnya daripada stroke-nya, maksudnya secara diameter, jadi secara panjangnya, secara milimeternya. Nah, jadi rata-rata kalau misal anak kayak FU itu 200 cc pakai karbu 35. Nah, sedangkan kalau anak-anak Herek biasanya karena long stroke itu tenaganya bawahnya itu liar. Nah, jadi rata-rata kalau anak-anak kayak CB, Mega Pro, Tiger yang buat Herek-Herek itu kan yang buat harian, itu rata-rata karbunya 28. Nah, jadi karena mesin stroke tinggi itu, mesin cc besar itu tidak, yang RPM-nya rendah itu tidak terlalu butuh karburator besar karena dia menang cc. Nah, jadi cc 230 tapi mungkin setara 180 cc yang RPM-nya lebih tinggi. Jadi misalnya long stroke seperti ini, RPM-nya misal peak power-nya, tenaga terbesarnya misalnya 20 dk di RPM 8000, bisa dengan karburator 28. Tapi kalau misal cc kecil pengen kencang, nah ya itu tadi harus main RPM-nya. Jadi RPM-nya harus lebih tinggi daripada yang cc besar. Nah, itu ada plus minusnya sendiri-sendiri sebenarnya. Jadi kalau cc besar, karbu kecil itu bisa lebih irit daripada cc kecil tapi karbunya besar. Nah, salah satu contohnya ya seperti tadi, seperti Honda CX-1 tadi, itu kalau secara konsumsi bahan bakar sama Mega Pro yang 150 cc itu masih iritan Mega Pro. Nah, karena tadi CX-1 pakai karburator besar, tapi tenaganya juga besar, meskipun 125 cc. Jadi cc itu sebenarnya bukan patokan untuk kencang. Nah, jadi seperti itu. Kalau pengen kencang, ya harus dihitung semua formulanya. Nah, ini baru hitungan karburatornya aja. Nah, jadi caranya seperti ini tadi. Jadi kalau Anda misalnya kalau nggak pengen ribet ya tiru-tiru aja. Tapi kalau pengen kencang, ya Anda harus menghitungnya secara seperti ini agar ketemu tenaganya yang pas. Biasanya kalau cuma tiru-tiru aja itu, misal kencang itu hanya kebetulan atau memang yang ditiru itu benar ukurannya sudah dihitung, jadi bisa ketemu settingannya. Tapi kadang kalau tiru-tiru aja bingung karena biasanya tiap bengkel itu punya punya patokan sendiri-sendiri. Jadi biasanya kalau bengkel A misal cc sekian pakai ukuran karburator sekian, misal cc 200 pakai 30. Nah, sedangkan bengkel B cc 200 tapi karbunya standar. Nah, jadi seperti itu. Kalau dari tingkat tenaganya juga pasti berbeda. Jadi mungkin untuk menentukan ukuran karburator caranya seperti ini. Nah, jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, share juga ke teman-teman agar teman-teman Anda tahu cara menghitung karburator juga, biar enggak asal tiru-tiru aja. Nah, sebenarnya ya mesin seperti ini itu bisa dibuat lebih kencang lagi dengan ukuran karburator yang lebih besar. Nah, sebenarnya karburator besar itu juga belum tentu boros. Nah, itu tergantung tangannya yang ngegas saja. Kalau yang ngegasnya
sering gaspol buka tutup gas gitu ya pasti boros. Tapi kalau ngegasnya diurut santai-santai ya irit juga. Nah, cuma biasanya karena karbonnya gede, atasnya enak, jadi biasanya itu kilap. Jadi sering gaspol gitu. Jadi efeknya aja lebih boros. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini CC 230. Nah, karbu 28 seperti ini. Itu cocok kalau buat yang nggak terlalu apa ya, maksudnya secara fungsional, secara dompet itu masih irit, tapi secara kencang dapat. Tapi ya nggak sekencang yang karbu besar seperti itu. Jadi kalau pengen lebih kencang, ya bisa menggunakan karburator yang lebih besar sesuai dengan hitungannya. Jadi kalau pengen lebih puas ya bisa dihitung sendiri. Nah, ini pakai PWL Lipo. PWL itu orinya punya Ninja RR artinya. Ini naik stroke 9,5, pistonnya 65,5. 6 apa 66 ya? Pas saya sudah segitu. Jadi tiger pistonnya tiger oversize 200 kalau enggak 150 lupa saya. Nah, jadi seperti itu cara membuat mesin kencang. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe dan share ke teman-teman agar teman-teman Anda juga tahu apa yang Anda ketahui. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita stasioner. Video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa ke channel kami. Terima kasih telah menonton.